Saudari-saudaraku yang terkasih, berjumpa kembali bersama saya, Inspirasiku di Antara. Renungan Harian Senin 14 Agustus. Hari ini kita bersama seluruh gereja Katolik memperingati Santo Maximilianus Maria Kolbe, seorang imam dan martir. Selamat dan profisiat bagi saudara-saudara, gereja, paroki-paroki dan lembaga-lembaga yang pesta nama Santo Maximilianus Maria Kolbe. Semoga semangat dan teladan hidupnya memberi inspirasi dalam hidup dan karya pelayanan kita semua. Semoga kita bersama keluarga dan komunitas kita selalu dalam keadaan baik, tetap sehat dan bersemangat. Marilah kita mengawali renungan kita hari ini dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa Maha Pengasih, Engkau telah menyalakan hati Santo Maximilianus Maria Kolbe, imam dan martirmu. Dengan cinta kepada perawan Maria yang tak bernoda dan semangat untuk mengasihi sesama, semoga berkat doanya kami rela berkorban demi sesama dan layak menyerupai putramu sampai pada kematian. Dengan pengantaraan Yesus Kristus putramu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Inspirasi kita hari ini dari Injil Suci menurut Matius, bab 17 ayat 22 sampai 27. Marilah kita siapkan kitab suci kita masing-masing. Kita akan membaca bersama-sama lalu merenungkannya. Sekali peristiwa, Yesus bersama murid-muridnya ada di Galilea. Ia berkata kepada mereka, "Anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia. Mereka akan membunuh dia, tetapi pada hari ketiga ia akan dibangkitkan." Maka hati para murid itu pun sedih sekali. Ketika Yesus dan para muridnya tiba di Kapernaum, datanglah seorang pemungut pajak bait Allah kepada Petrus dan berkata, "Apakah gurumu tidak membayar pajak 2 dirham?" Jawab Petrus, "Memang membayar." Ketika Petrus masuk rumah, Yesus mendahulinya dengan pertanyaan, "Bagaimana pendapatmu? Dari siapa raja-raja di dunia ini memungut bea dan pajak? Dari rakyatnya atau dari orang asing?" Jawab Petrus, "Dari orang asing." Maka kata Yesus kepadanya, "Jadi bebaslah rakyatnya. Tetapi agar kita jangan menjadi batu sandungan bagi mereka, pergilah memancing ke danau, dan ikan pertama yang kau pancing tangkaplah, dan bukalah mulutnya. Maka engkau akan menemukan mata uang 4 dirham di dalamnya. Ambillah itu dan bayarlah kepada mereka, bagiku dan bagimu." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudaraku yang terkasih, hari ini kita bersama seluruh gereja Katolik memperingati Santo Maximilianus Maria Kolbe, imam dan martir, yang hidup pada tahun 1894 sampai 1941. Lahir di Śląska Wola, Polandia, dari keluarga Kristiani yang baik dan cinta pada negaranya. Maximilianus bergabung dengan Ordo Fransiskan konventual. Setelah menjadi imam, ia mendirikan gerakan Tentara Maria Immaculata
Gerakan ini adalah gerakan gerejawi yang membawa anggotanya kepada kebaktian yang kuat dengan mempersembahkan diri kepada Sang Tak Bernoda. Ia kembali ke tempat asalnya dan mendirikan Kota Immaculata, pusat penyuluhan kerasulan dengan kekasan Fransiskan untuk menggunakan media sosial, radio, dan komunikasi audiovisual dengan cerdas. Ketika pecah Perang Dunia Kedua, ia dideportasi dan dikirim ke kamp Auschwitz-Kolbe dengan berani menawarkan diri sebagai pengganti seorang tahanan yang akan dihukum mati dengan memasukkan tawanan ke dalam penjara sampai mati kelaparan. Namun dia masih hidup sampai semua tahanan mati. Pada tanggal 14 Agustus 1941, Kolbe disuntik mati dan jenazahnya dibakar. Ia dibeatifikasi oleh Paus Paulus ke-6 pada tahun 1971 dan dikanonisasi oleh Yohanes Paulus kedua pada tahun 1982. Itulah saudari-saudaraku yang terkasih, kisah singkat Santo Maximilianus Maria Kolbe, imam dan martir. Dalam sabda Tuhan hari ini, ketika pada zaman Yesus, orang Yahudi membayar pajak, baik pajak lokal, ke kuil Yahudi maupun kepada pemerintah kekaisaran di Roma. Matius mencatat dua kejadian terpisah yang menggambarkan pandangan Yesus tentang pembayaran pajak ini. Kejadian pertama dicatat dalam sabda Tuhan hari ini. Satu lagi dalam Matius bab 22 ayat 15-22. Saat itu orang-orang Farisi dan kaum Herodian ingin menjebak Yesus dengan pertanyaan, bolehkah membayar pajak kepada kaisar? Dalam menyikapi kewajiban kewarganegaraan, Yesus mengajarkan kepada kita bahwa kita perlu menghormati pemerintah yang sah. Membayar pajak adalah salah satu kewajiban mendasar yang kita lakukan sebagai warga negara atas layanan yang kita nikmati dari negara. Memang, kekaisaran Romawi waktu itu tidak selalu berlaku adil. Namun toh, menyediakan jalan, air, jaminan keamanan, dan bantuan bagi orang miskin. Saudara-saudari yang terkasih, mungkin kita pun juga tidak selalu puas dengan layanan publik pemerintahan kita. Tetapi kita tahu bahwa pajak kita sangat penting dalam membantu sesama kita sebagai warga negara. Misalnya sekarang ini BPJS, lalu kita juga untuk mengurus layanan-layanan publik lainnya yang berkaitan dengan pelayanan masyarakat. Itu semua karena pajak-pajak yang kita bayar kepada pemerintah. Oleh karena itu, Yesus tidak ingin agar kita ini, para muridnya, menjadi batu sandungan. Allah akan menyelenggarakan agar kita bisa memenuhi kewajiban kewarganegaraan kita. Maka marilah, saudari-saudariku yang terkasih, poin penting dalam sabda Tuhan hari ini, mari kita melakukan apa yang seharusnya kita lakukan. Menjadi kewajiban-kewajiban kita, baik terhadap pemerintah maupun dalam hidup di tengah-tengah masyarakat dan hidup menggereja. Supaya kita tidak menjadi batu sandungan bagi sesama kita. Bahagia manusia yang tidak tuli hatinya, yang mendengar
sabda Bapa, tekun melaksanakannya. Sabda Tuhan penuh daya, yang tersesat dipanggilnya, disembuhkannya yang luka, yang mati dihidupkannya. Bahagia manusia yang menerima sang sabda, sabda yang sudah menggema dalam wujud manusia. Terpujilah, oh Sang Kristus, sabda kekal dan penebus, kebenaran, kehidupan, serta jalan keselamatan. Saudari-saudaraku yang terkasih, marilah kita mengakhiri renungan kita hari ini dengan mohon berkat Tuhan, dan kita akan menerima tugas perutusan. Mari kita siapkan hati kita. Semoga saudari-saudara sekalian, keluarga-keluarga dan komunitas kita, orang-orang yang kita doakan, seluruh tugas, belajar, pekerjaan, usaha serta karya pelayanan kita dibimbing, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.